Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Info Ternak Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai apa sih yang disebut dengan telur fertil. Jadi buat rekan-rekan yang ingin memulai budidaya puyuh atau para peternak pemula, alangkah baiknya mengetahui apa sih disebut dengan telur fertil. Jadi telur fertil adalah telur yang dihasilkan dari hasil perkawinan antara puyuh betina dan puyuh pejantan. Jadi telur ini mempunyai benih, dan telur inilah yang biasa digunakan untuk proses penetasan. Jadi perlu diketahui bahwa produksi puyuh, telur puyuh yang dihasilkan sekarang ini kita bisa bedakan antara telur puyuh konsumsi. Bisa dilihat di gambar ini bahwa biasanya kalau telur puyuh konsumsi itu dijual dalam bentuk kiloan. Jadi kalau kita menyaksikan telur puyuh yang dijual di tukang sayur di pasar, dimana itu biasanya termasuk di dalam telur puyuh jenis konsumsi. Nah, sementara untuk telur yang fertil itu biasanya dijual secara tersendiri dan jenis penjualannya berbeda dengan telur puyuh yang konsumsi. Kalau telur puyuh konsumsi dijual dalam bentuk kiloan, nah sedangkan telur puyuh fertil itu dijual dalam bentuk satuan. Jadi per butir dia dihargai berapa rupiah. Jadi ini salah satu contoh dalam video ini adalah yang pertama di timbangan tersebut ada telur puyuh konsumsi, dan yang ini adalah telur puyuh yang fertil. Nah, bagaimana cara kita membedakan telur puyuh fertil dan telur puyuh biasa? Biasanya yang tahu di sini adalah kita harus bertanya, dan kita harus mengungkapkan bahwa kita kalau ingin melakukan penetasan, yang kita cari adalah telur puyuh yang fertil. Sedangkan apabila kita sudah mempunyai puyuh sendiri, untuk menciptakan telur puyuh fertil itu adalah dengan cara kita memelihara betina dan memasukkan pejantannya. Dan untuk menghasilkan fertil biasanya perbandingan puyuh yang kita pelihara yaitu 4 puyuh betina 1 puyuh pejantan. Jadi hasil perkawinannya inilah yang nanti akan menghasilkan telur fertil. Sedangkan untuk telur konsumsi itu adalah telur yang dihasilkan dari puyuh-puyuh yang tidak diberi pejantan. Nah, hal ini memang sengaja dilakukan oleh para peternak untuk memang beliau menginginkan untuk menjual konsumsi saja, jadi memang pejantannya tidak dipelihara. Hal ini bertujuan agar telurnya lebih tahan lama, dan yang kedua mungkin untuk menghemat biaya pakan. Jadi kalau tidak ada pejantannya, karena pejantannya tidak bisa menghasilkan telur, jadi dia tidak pelihara. Jadi cukup memelihara betina saja, nanti bisa diambil telurnya seperti itu. Jadi telur puyuh itu ada 2 kategori, ada yang biasa, ada yang fertil. Nah, kalau yang untuk dilepaskan itulah yang disebut dengan puyuh fertil, dan puyuh fertil itu dihasilkan dari puyuh hasil perkawinan antara jantan dan betina. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa burung puyuh walaupun tidak diberi pejantan, dia tetap bertelur selama kandungan nutrisi dari pakannya, apalagi diberi pakan bertelur, itu mencukupi kebutuhannya. Jadi dia tuh tetap bertelur walaupun tidak dikasih pejantan. Makanya untuk memperoleh telur fertil ya perlu ditanyakan dulu ke penjualnya apakah benar-benar fertil atau telur puyuh konsumsi. Jadi bagi yang mau melakukan penetasan, jangan sampai kita menetaskan telur yang kita beli di pasar-pasar atau di tempat lain yang memang dijual bukan untuk telur penetasan. Oke teman-teman, itu mungkin pengertian apa sih yang dibilang fertil. Itu fertil itu ya berarti ada isinya,
ada benihnya yang jika dilepaskan bisa menghasilkan anakan seperti itu. Nah, pada video ini saya berikan gambaran di mana telurnya itu, telur fertil itu kalau mau dilepaskan kita pilih telur fertilnya, terus kemudian kita masukkan ke dalam mesin penetasan. Nah, biasanya telur puyuh ini memerlukan waktu 16 sampai 17 hari. Jadi di hari ke-16 dan 17 telur-telur puyuh ini akan menetas dengan suhu yang biasanya itu batas minimum 37,5 derajat dan batas atas itu 38,5. Nah, dia akan menetas di hari ke-16 atau 17. Nah, ini telur yang fertil dimasukkan ke dalam mesin tetas, kemudian kita tunggu selama 17 hari. Nanti dia akan menetas di hari ke-17. Hari ke-16 kadang ada juga yang sudah menetas. Nah, di hari ke-16 ciri-ciri dia sudah mulai menetas akan terdengar bunyi tik 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 tik, karena dia ada beberapa bagian kulit telur yang sudah mulai terbuka, ada suara yang terdengar di dalam telur. Nah, itu tanda-tanda bahwa telur tersebut akan segera menetas. Tapi apabila telur yang kita masukkan tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya kemungkinan telurnya tidak jadi atau mungkin tidak ada benih, karena bisa saja hasil fertilnya gagal atau tidak berisi benih. Jadi ada 1-2 telur yang mungkin tidak berisi benihnya itu. Nah, ini di hari ke-17 dia akan mulai menetas seperti ini. Oke, ini sudah mulai menetas, kita saksikan tadi dari telur fertil masuk ke dalam mesin penetasan. Nah, setelah 17 hari telur-telur ini menetas menjadi bayi-bayi puyuh yang biasa disebut dengan deoki. Baiklah, itu saja mungkin yang saya sampaikan buat teman-teman sekalian yang baru mulai budidaya puyuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jika berkenan dan bermanfaat, jangan lupa share-nya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.